Halo, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia rahasia utama di balik kesuksesan Steve Jobs. Orang yang pernah diprediksi akan gagal, dikeluarkan dari sekolah, malah menjadi salah satu tokoh bisnis terbesar abad ini. Steve Jobs meninggalkan kehidupan di panti asuhan untuk mencari keberhasilan, dan ia tidak pernah menyerah. Ia memiliki visi yang jelas dan tekad yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan kecerdasan dan kreativitasnya, ia berhasil menciptakan Apple, yang kemudian menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Namun, apa yang sebenarnya membuat Steve Jobs begitu sukses? Apakah itu kecerdasannya, atau mungkin ada faktor lain yang lebih kompleks? Mari kita menjelajahi kisah hidup Steve Jobs dan menemukan rahasia utamanya. Pada tahun 1955, Steve Jobs lahir di San Francisco, California. Ia adalah anak luar nikah, dan ibunya, Clara Jobs, berusia 23 tahun saat itu. Steve Jobs tidak pernah tahu siapa ayahnya, dan ibunya tidak pernah memberitahu dia. Hal ini membuat Steve Jobs merasa seperti tidak ada yang benar-benar miliknya. Namun, hal ini juga memberinya kebebasan untuk menciptakan dirinya sendiri dan menemukan tujuan hidupnya sendiri. Steve Jobs dibesarkan di panti asuhan, dan ia tidak pernah merasa seperti dia milik seseorang. Ia selalu merasa seperti ia sendiri, dan ini membuatnya menjadi orang yang sangat independen dan berani. Pada usia 1-2 tahun, Steve Jobs memulai sekolah di Cupertino Junior High School. Ia adalah murid yang cerdas, dan ia selalu memiliki minat yang besar pada musik dan seni. Namun, ia juga memiliki kecenderungan untuk tidak pernah menyerah dan selalu mencari cara untuk mengatasi masalah. Hal ini membuatnya menjadi orang yang sangat kreatif dan berani. Steve Jobs juga mulai menunjukkan minatnya pada teknologi, dan ia mulai membaca buku tentang komputer dan perangkat lunak. Ia sangat tertarik dengan cara kerja komputer dan bagaimana ia dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Pada usia 17 tahun, Steve Jobs pergi ke Reed College di Portland, Oregon. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya, tetapi ia sangat tertarik dengan kuliah-kuliah tentang teori seni dan filsafat. Ia juga mulai menunjukkan minatnya pada musik, dan ia mulai bermain gitar dan menyanyi. Steve Jobs sangat tertarik dengan cara kerja musik dan bagaimana ia dapat menggunakan seni untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Ia juga mulai menunjukkan minatnya pada perangkat lunak, dan ia mulai membuat program-program sederhana untuk komputer. Pada tahun 1972, Steve Jobs bertemu dengan Steve Wozniak, seorang insinyur yang juga memiliki minat pada teknologi. Mereka berdua sangat tertarik dengan cara kerja komputer dan bagaimana ia dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Mereka berdua mulai bekerja sama, dan mereka membuat komputer pribadi yang inovatif. Komputer ini menjadi sangat populer, dan mereka berdua menjadi sangat kaya. Namun, apa yang sebenarnya membuat Steve Jobs dan Steve Wozniak begitu sukses? Apakah itu kecerdasannya, atau mungkin ada faktor lain yang lebih kompleks? Mari kita menjelajahi kisah hidup mereka dan menemukan rahasia utamanya. Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan Apple Computer di garasi Steve Jobs. Mereka berdua sangat tertarik dengan cara kerja komputer dan bagaimana ia dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Mereka berdua membuat komputer pribadi yang inovatif, dan mereka menjadi sangat kaya. Namun, apa yang sebenarnya membuat Steve Jobs dan Steve Wozniak begitu sukses? Apakah itu kecerdasannya, atau mungkin ada faktor lain yang lebih kompleks? Mari kita menjelajahi kisah hidup mereka dan menemukan rahasia utamanya.
Pada tahun 1976, di garasi kecil di Cupertino, California, sebuah cerita keajaiban dimulai. Steve Jobs dan Steve Wozniak, dua teman yang berbagi visi untuk mengubah dunia, mulai mengembangkan komputer pribadi yang akan menjadi titik tolak bagi revolusi teknologi. Mereka berdua memiliki bakat dan dedikasi yang tak terhingga, tetapi lebih dari itu, mereka memiliki visi yang sama untuk menciptakan perangkat yang mudah digunakan dan terjangkau untuk masyarakat. Garasi kecil itu menjadi tempat lahirnya Apple, sebuah perusahaan yang akan menjadi ikon industri teknologi. Steve Jobs, yang memiliki latar belakang yang kompleks, meninggalkan kehidupan di panti asuhan untuk mencari keberhasilan dan menemukan jati dirinya. Dia dan Wozniak berbagi impian untuk menciptakan komputer yang dapat digunakan oleh orang-orang biasa, bukan hanya oleh para ilmuwan dan insinyur. Mereka bekerja keras, berjam-jam, dan berbulan-bulan untuk membuat komputer yang inovatif dan mudah digunakan. Hasilnya, Apple I, komputer pribadi pertama yang dirancang dan dibuat oleh mereka, menjadi hit di kalangan penggemar komputer. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka akan menghadapi tantangan yang besar untuk mencapai kesuksesan. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak meluncurkan Apple II, komputer pribadi yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan daripada Apple I. Apple II menjadi sangat populer di kalangan pengguna komputer rumahan, dan Apple mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Mereka berdua terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang lebih canggih dan lebih menarik. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dari perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Steve Jobs dan Steve Wozniak tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mencapai visi mereka, dan akhirnya, mereka berhasil menciptakan perangkat yang dapat digunakan oleh orang-orang dari segala latar belakang. Apple II juga menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang dapat digunakan oleh orang-orang biasa, bukan hanya oleh para ilmuwan dan insinyur. Perusahaan ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, dan Steve Jobs dan Steve Wozniak menjadi terkenal di kalangan penggemar komputer. Pada tahun 1978, Apple mendapatkan perhatian dari investor, dan perusahaan ini mulai berkembang pesat. Steve Jobs dan Steve Wozniak terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang lebih canggih dan lebih menarik. Mereka juga mulai mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan di pasar. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa tantangan. Mereka menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Steve Jobs dan Steve Wozniak tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mencapai visi mereka, dan akhirnya, mereka berhasil menciptakan perangkat yang dapat digunakan oleh orang-orang dari segala latar belakang. Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, dan Steve Jobs dan Steve Wozniak menjadi terkenal di kalangan penggemar komputer. Video seperti ini kami upload setiap hari. Subscribe agar tidak ketinggalan. LKC. Pada tahun 1979, Apple mendapatkan perhatian dari masyarakat, dan perusahaan ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Steve Jobs dan Steve Wozniak terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang lebih canggih dan lebih menarik. Mereka juga mulai mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan di pasar. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa tantangan. Mereka menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Steve Jobs dan Steve Wozniak tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mencapai visi mereka, dan akhirnya, mereka berhasil menciptakan perangkat yang dapat digunakan oleh orang-orang dari segala latar belakang. Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, dan Steve Jobs dan Steve Wozniak menjadi terkenal di kalangan penggemar komputer.
Pada tahun 1980, Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang lebih besar. Perusahaan ini telah berkembang pesat, dan Steve Jobs dan Steve Wozniak telah menjadi terkenal di kalangan penggemar komputer. Mereka terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang lebih canggih dan lebih menarik. Mereka juga mulai mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan di pasar. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa tantangan. Mereka menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Steve Jobs dan Steve Wozniak tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mencapai visi mereka, dan akhirnya mereka berhasil menciptakan perangkat yang dapat digunakan oleh orang-orang dari segala latar belakang. Pada tahun 1981, Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang lebih besar lagi. Perusahaan ini telah berkembang pesat, dan Steve Jobs dan Steve Wozniak telah menjadi terkenal di kalangan penggemar komputer. Mereka terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang lebih canggih dan lebih menarik. Mereka juga mulai mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga Apple mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan di pasar. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa tantangan. Mereka menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Meskipun demikian, Steve Jobs dan Steve Wozniak tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mencapai visi mereka, dan akhirnya mereka berhasil menciptakan perangkat yang dapat digunakan oleh orang-orang dari segala latar belakang. Pada tahun 1985, Steve Jobs membeli perusahaan teknologi raksasa Next, sebuah keputusan yang terlihat tidak masuk akal bagi banyak orang. Namun, Jobs memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan teknologi yang akan menjadi dasar untuk iPhone dan iPad. Dia bekerja sama dengan tim Next untuk mengembangkan sistem operasi berbasis Unix yang canggih, yang akan menjadi dasar untuk banyak produk Apple di masa depan. Sementara itu, Jobs juga membeli Pixar, sebuah studio animasi yang sedang berkembang, dan berhasil mengembangkan film animasi yang sukses seperti Toy Story. Keputusan ini tidak hanya membuktikan kecerdasan strategis Jobs, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk melihat potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi seseorang dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Dengan teknologi yang dikembangkan di Next, Jobs berhasil membuat iPhone dan iPad menjadi salah satu produk yang paling sukses di dunia. Produk-produk ini tidak hanya memiliki desain yang indah, tetapi juga memiliki fitur-fitur canggih yang memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak hal dengan mudah. Keputusan Jobs untuk membeli Next dan mengembangkan teknologi yang akan menjadi dasar untuk iPhone dan iPad menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi seseorang dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Selain itu, Jobs juga berhasil mengembangkan film animasi yang sukses seperti Toy Story dengan membeli Pixar. Keputusan ini tidak hanya membuktikan kecerdasan strategis Jobs, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk melihat potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi seseorang dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Dengan keputusan-keputusan yang tidak biasa, Jobs berhasil membawa Apple ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan Jobs untuk membeli Next dan mengembangkan teknologi yang akan menjadi dasar untuk iPhone dan iPad menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi seseorang dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Keputusan-keputusan Jobs tidak hanya membuktikan kecerdasan strategisnya, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk melihat potensi yang tersembunyi di balik kegagalan. Dia tidak hanya membeli perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Jobs memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam potensi seseorang dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Steve Jobs, sosok yang mengubah dunia dengan kecerdasan dan visi yang luar biasa. Namun, bahwa dia pernah mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Pada tahun 1985, Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang dia ciptakan, Apple. Ini adalah kejutan besar bagi para investor dan karyawan Apple. Mereka tidak bisa memahami mengapa CEO yang sukses dan dihormati bisa dipecat begitu saja. Tapi, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kejatuhan ini bukanlah akhir dari cerita Steve Jobs. Dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan memimpin Apple ke kesuksesan baru. Pada saat itu, Apple sedang menghadapi kesulitan keuangan dan persaingan yang ketat dari perusahaan lain. Steve Jobs, yang telah meninggalkan perusahaan, tetap memiliki saham besar dan keahlian yang luar biasa. Dia melihat kesempatan untuk membeli perusahaan Next, yang dia dirikan sendiri, dan mengembangkan teknologi yang akan menjadi dasar untuk iPhone dan iPad. Tapi, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa perjalanan ke bawah bukanlah akhir dari cerita Steve Jobs. Dia akan kembali ke Apple dan memimpin perusahaan ke kesuksesan baru. Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 setelah perusahaan mengalami kejatuhan yang parah. Dia memimpin perusahaan ke arah yang baru, dengan fokus pada inovasi dan desain yang luar biasa. Dia juga membeli Pixar, perusahaan animasi yang sukses, dan mengembangkan film-film animasi yang menjadi sangat populer. Tapi, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kesuksesan ini bukanlah kekal. Dia akan menghadapi krisis kesehatan yang parah dan meninggal pada tahun 2011. Meskipun Steve Jobs telah meninggal, warisannya masih terus berlanjut. Apple masih menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan produk-produk yang inovatif dan desain yang luar biasa. Steve Jobs telah meninggalkan jejak yang sangat besar, dan para penggemarnya masih mengingatnya dengan sangat baik. Tapi, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kesuksesan Steve Jobs bukanlah kebetulan. Dia telah bekerja keras dan memiliki visi yang sangat jelas tentang apa yang dia ingin capai. Steve Jobs telah meninggalkan kesan yang sangat besar pada dunia teknologi. Dia telah menciptakan produk-produk yang inovatif dan desain yang luar biasa. Dia juga telah menginspirasi para pengusaha dan penggemarnya dengan visinya yang sangat jelas. Tapi, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kesuksesannya bukanlah kekal. Dia akan menghadapi krisis kesehatan yang parah dan meninggal pada tahun 2011. Namun, warisannya masih terus berlanjut. Pada akhirnya, kesuksesan Steve Jobs bukanlah kebetulan. Dia telah bekerja keras dan memiliki visi yang sangat jelas tentang apa yang dia ingin capai. Dia telah menciptakan produk-produk yang inovatif dan desain yang luar biasa. Dia juga telah menginspirasi para pengusaha dan penggemarnya dengan visinya yang sangat jelas. Dan, warisannya masih terus berlanjut. Part 2 Dropping Tomorrow.
Subscribe untuk notifikasi. Pengeras suara umum.